marketnya misalnya mahasiswa, karyawan remaja, demografinya menengah, bawah, enak, unik, murah, gaul yang dicari. Pengukir pasarnya yang bisa mengukir mereka adalah komunitas mahasiswa, komunitas remaja, organisasi kampus, kantor instansi gitu ya contohnya ya. Nah terus analisa kompetensi siapa? Kalau saya ayam kribo, ini ayam bonding. Nah dia ada ayam bonding ini mahal, menu terbatas, kurang gaul misalnya. Nah sehingga kelebihan saya buat dia memenuhi keinginan konsumen, enak, unik, gaul, harga terjangkau, variasi menu banyak, konsepnya gaul, sehingga target market pasti pilih saya daripada ayam bonding. Nah titik distribusinya apa? Saya mencari tempat strategis, delivery order, dan buka cabang. Nah caranya membuat orang tahu, saya cari influencer dan KOL untuk mereview usaha saya. Nah membuat orang datang pakai promo online dan juga offline. Nah membuat orang beli, kasirnya harus hebat. Nah jadi akhirnya orang yang datang terlayani dengan optimal. Bagaimana membuat orang beli lagi? Oh ini kelewat dikit ya, nanti kelewat. Ada yang beli lagi, beli lebih, dan mereferensikan. Nah kegiatan utamanya apa? Membuat database target pasar, kerjasama dengan pengukir, menganalisa kompetitor, sampai pengelolaan keuangan. Keterampilannya apa? Kalian produksi, kalian marketing, kalian pengelolaan SDM ya. Nah sumber dayanya modal, manusia, bahan baku, perawatan, dan lain-lain. Jadi mitranya dengan investor, karyawan, pemilik ruko, supplier. Nah sehingga ada pengeluaran. Nah pengeluarannya mulai dari gaji hasil, gaji karyawan, sewa tempat. Ya, nah ini kalau tadi ya yang membuang pelanggan, sendiri excellent, ada paket dan voucher dan reseller. Nah ini contohnya, sehingga kalau kita melihat setiap kolom itu satu dengan yang lainnya terkait. Nah kenapa kok seringkali kita membuat usaha kita kalau nggak optimal, bisa jadi dari 16 kolom ini ada yang belum kita optimalkan. Nah karena belum optimal, akhirnya bisa jadi antara PR-nya cuma dua problemnya. Apakah penjualan kita kurang optimal karena sisi sebelah sini kita belum optimal, ya ini maksudnya sisi sebelah pendapatan ini kita belum optimal, problemnya jadi masalah di pemasukan atau revenue, omset bermasalah. Atau kita problemnya adalah cost-nya kegedean di sini, cost kebesaran. Nah jadi problem itu cuma di situ saja kemungkinan di bisnis. Nah ada orang yang tipikal marketing, jualan, disuruh di sini jago banget gitu, di sini jago banget. Tapi akhirnya dia dicari duitnya nggak ada. Kenapa? Kedodoran di sini. Dia kegiatannya nggak standar, keterampilannya mungkin kurang ahli, SDM-nya mungkin juga sumber daya juga mungkin kurang optimal, mitranya juga kurang optimal, sehingga apa? Cost-nya banyak, akhirnya jual tapi nggak ada pemasukan. Maksudnya nggak ada cash-nya. Atau sebaliknya, dia mungkin nggak jago-jago banget jualan, tapi di sini dia jago memaintain tipikalnya orangnya detil, teliti, kegiatan, keterampilan, sumber daya, mitranya bagus, tapi kurang jago jualan, ya juga kurang optimal gitu. Nah sehingga dua ini harus dioptimalkan. Nah ini kata kunci yang terakhir sebelum kita tanya jawab. Kalau sudah nanti BRM yang benar itu nanti harus ada angkanya. Saya ulang sekali lagi ya. BRM yang benar harus ada angkanya. Contohnya gimana? Ini contohnya. BRM yang benar harus ada angkanya. Contoh, tadi saya goalnya 1 miliar, 1,2 miliar cash. Kalau harga proporsi saya 12.000, laba proporsi 3.000, maka setahun saya harus jual 400.000 porsi. Nah, kan udah ketahuan dari goalnya saja. Nah, tahun lalu saya cuma jual 300 juta cashnya, maka saya masih punya target tahun ini nambahin 900 juta. Definisinya, maka saya harus memastikan 1.100 porsi terjual setiap hari agar konsumen terbantu. Nah, jadi 400.000 dibagi 376 hari. Target pasar saya memastikan mahasiswa bisa beli 550 porsi per hari, karyawan 330 porsi, dan remaja lainnya 220. Jadi 1.000 terdistribusi ke sini. Pengukir pasarnya saya harus kerjasama dengan 100 komunitas mahasiswa, 200 organisasi kampus, 80 komunitas remaja, dan 50 kantor atau instansi. Sehingga saya harus benchmark 5 komunitas per bulan. Jadi selain dari coding, saya tuh datang ke komunitas-komunitas lain itu ada 5 jam bilangnya. Nah, nilai tambahnya menyajikan 1.100 porsi makanan yang enak, unik, gaul, harga terjangkau. Nah, yang ini didistribusikan 200 porsinya melalui delivery order dan 300 porsi per harinya melalui cabang yang ada. Per cabang 300 ya. Konsumen barunya nanti tadi 10 KOL influencer per bulan, 1 juta jangkauan promosi terjangkau, dan 1.100 porsi terjual. Nah ini tahu, datang, dan beli. Nah terus hubungan pelanggannya 40% konsumen harus balik lagi, sehingga sumber pemasukan saya penjualan di Grey 82%, delivery order 18%. Kalau harga promosi 12.000,
penjualan nilai 3,9 miliar per tahun, BSOD-nya 864, dan omset per tahunnya 4,8 miliar. Nah, apa aja? Ada tadi memastikan 1.100 konsumen datang, ada DO, ada SDM yang profesional, keuangan yang rapi tercatat, karyawan bekerja dengan produktif, sehingga sebenarnya saya ada tambahan modal 350 juta, manusianya 14 orang per cabang, tempatnya 3 cabang, bahan baku misalnya 50% dari omset. Nah, memastikan penambahan 2 investor, dan di sini HPP saya karena tadi 6.000, maka HPP setahun 2,4 miliar. Nah, OPEX-nya 3.000, OPEX per tahun 1,2 miliar, margin bersihnya 3.000, maka setahun saya punya margin bersih atau cash 1,2 miliar. Dan ini kalau ditarik garis ketemu. Nah, inilah yang namanya roadmap. Jadi gimana saya mendapatkan tadi uang 1,2 miliar, perjalanannya seperti ini. Dan contohnya, nah coba, berarti kira-kira kalau di usahanya ini semua, mama semua dibuat seperti ini, itu luar biasa. Kita bisa ukur bagi-bagi tugas gitu ya. Nah itu bisa kita lihat dan itu dampaknya bisa luar biasa gitu, magic. Dan ini saya sudah praktekkan di klien-klien saya, pertumbuhannya signifikan. Bahkan kita bisa ngotak-ngatik, omset mungkin naik 2 kali lipat, tapi kalau kegiatan utama keterampilan sumber daya kita optimalkan, keuntungannya bisa naik lebih dari 2 kali lipat gitu, contohnya kayak gitu. Gitu Mas Andri, ya ini kita tadi tentang BRM. Saya sarankan teman-teman kuncinya adalah di eksekusinya, ya. Kita pengen ngobrol dulu, ya, ke teman-teman yang tersisa. Sebelum nanti saya ada